percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita pergi dan berada, dimanapun kita tinggal. Saya kita percaya hati kita telah disatukan oleh Roh Kudus. Jarak dan waktu dan tempat mungkin memisahkan kita, tetapi di dalam Tuhan kita dapat beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur buat segala yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita nyanyikan pujian Bapa ku datang menyembahmu. Kita nyanyikan pujian ini, kita bangkitkan diri semua. Bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Dimanapun sidang jemaat-Mu berada, kami sama-sama berada di tempat ini mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh apapun ya Tuhan. Mari Engkau satukan hati kami, satukan roh kami, untuk kami dapat merasakan, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Agar kami
boleh merasakan berkat-berkat rohani yang Kau curahkan pada pagi hari ini. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru, perlindungan, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat jasmani juga menyertai kami di saat kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa iblis, kuasa kelaban, gangguan-gangguan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami tolak, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus saja yang menguasai, bekerja di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu dan kami semua yang ada di tempat ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Kita sangat bersuka cita. Apapun keadaan kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita nyanyikan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur.
ditolong, ketika kita berlindung pada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Kita mau dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami butuhkan jamahan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan yang semakin hari semakin sulit ini Tuhan, kami tidak mau hidup tanpa Engkau. Kita nyanyikan pujian ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali. Kemana
pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami telah persembahkan kepada-Mu ya Tuhan sudah naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami seluruh sidang jemaat Tuhan GP dikasih karunia, kami akan mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik ya Tuhan, untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini ya Tuhan benar-benar jatuh di tanah hati yang terbaik, dan dia akan bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau persiapkan kami semua jemaat-jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, untuk kami benar-benar mengikuti dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat pagi hari ini. Engkau urapi kami semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga benar-benar berkat dari kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita juga harus mempersiapkan diri untuk benar-benar mengikuti dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan, agar supaya waktu yang kita pakai saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan benar-benar tidak sia-sia, tapi benar-benar kita memperoleh berkat di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat pagi hari ini kita akan lihat di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kitab Filipi pasalnya yang keenam, pasal 4, ayatnya yang keenam sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sekarang ini ada begitu banyak orang yang sedang dilanda dengan kekhawatiran, ya, sedang dilanda dengan ketakutan dalam menghadapi hidup. Tetapi firman Tuhan pada saat pagi hari ini kembali datang kepada saya dan saudara. Dia katakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bila kita sedang menghadapi pergumulan, ya, menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang membuat kita merasa khawatir, itu bukan berarti ketika kekhawatiran itu datang dalam setiap pribadi kita, bukan berarti kita sudah kehilangan iman. Ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita, itu bukan berarti kita tidak cukup untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam kenyataan hidup yang kita jalani, terkadang kekhawatiran itu justru menjadi hal yang penting dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan kekhawatiran dan ketakutan yang kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita, justru mendorong kita
mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kalau kita tidak merasakan kekhawatiran lagi, kalau kita tidak merasakan ketakutan lagi, maka kita bisa lupa Tuhan. Artinya bahwa kalau kita berada dalam zona nyaman kita, ya semuanya serba ada dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan, itu bisa membuat iman kita tidak bisa bertumbuh, itu bisa membuat kita tidak lagi punya kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan, apalagi mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa segala sesuatu sudah kita miliki dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan, kenapa kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan? Karena kita merasa kita tidak mampu, merasa tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa menjalani hidup, untuk bisa bertahan dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Sehingga muncul rasa kekhawatiran, rasa takut itu. Tetapi kita akan belajar pada saat siang hari ini pengalaman-pengalaman di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita pelajari, di mana mereka juga mengalami hal yang sama, yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Yang pertama yang akan kita lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, Injil Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-44. Injil Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-44, dia berkata begini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Cerita ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus ketika menghadapi proses penyaliban. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, ya, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Dan Alkitab berkata bahwa sampai 3 kali Yesus berdoa, memanjatkan permohonan doa yang sama. Dan Alkitab katakan bahwa di saat itu Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, dengan ketakutan yang Yesus alami pada waktu itu, Alkitab katakan mendorong Yesus untuk semakin bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Sehingga dia katakan di sini bahwa sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Artinya bahwa ada ketakutan yang luar biasa yang menguasai Yesus pada waktu itu untuk menghadapi proses penyaliban. Tetapi justru ketakutan itu membawa Yesus semakin berserah sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dan di sementara dia berdoa, kalau kita baca selanjutnya, maka turunlah malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, ketika Yesus berdoa dan kemudian malaikat turun memberi kekuatan, sampailah Yesus kepada doanya yang terakhir. Dia katakan bahwa tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Yesus mempunyai kekuatan untuk menyatakan bahwa bukan keinginan saya, bukan kehendak saya, tetapi kehendak Bapa di surga lah yang terjadi. Ketika ia mengalami ketakutan dan dia datang berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa di surga. Jadi kita melihat dalam hal ini bahwa kekhawatiran yang kita alami justru membawa kita, mendorong kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Yesus memberikan contoh. Kita tahu bahwa Yesus itu manusia 100% dan juga Allah 100%. Dalam keadaan sebagai manusia dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi justru itu mendorong dia semakin sungguh-sungguh.
menghadapi keadaan sekarang ini, ya, mari kita anak-anak Tuhan, orang percaya, jemaat yang ada di GPD Kasih Karunia, jangan kita membesar-besarkan tentang virus corona. Ya, kemarin Bapak Presiden katakan bahwa yang justru membuat orang banyak, ya, kena virus corona karena manusia atau masyarakat Indonesia telah dihantui dengan ketakutan dan kecemasan dengan berita-berita yang mereka dengar. Ya. Kita bukan berarti kita menghilangkan, ya, keadaan yang sudah kita alami hari-hari ini, tetapi jangan sampai kita, ya, dikuasai oleh ketakutan dan kita justru menjauh dari Tuhan. Tapi dengan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, justru mendorong kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, lebih mau dekatkan diri lagi kepada Tuhan, agar supaya kita diberikan kekuatan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang kita peroleh melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan yang kita peroleh dalam hadirat Tuhan itu akan menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan. Yang kedua, kita akan belajar tentang kisah dari Yakub dalam Kejadian pasal 32. Mari kita lihat bersama-sama. Kejadian pasal 32 dalam ayatnya yang ke-24. Dia katakan begini, Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kita melihat di sini, dalam cerita ini adalah Yakub sedang dalam perjalanan untuk mau bertemu dengan kakaknya Esau. Yang ada di pikiran Yakub adalah dia pasti akan dibunuh oleh kakaknya Esau, sebab Yakub pernah menipu dan mengambil hak kesulungan yang seharusnya menjadi haknya Esau diambil oleh Yakub. Nah, dalam pasal ini Yakub sedang berjalan untuk ketemu dengan Esau. Dia dikuasai dengan ketakutan. Dia merasa bahwa kalau saya ketemu dengan abang saya pasti dibunuh, ya. Anak-anak saya pasti dicelakakan dan sebagainya. Sehingga membuat dia, ketika dia menyeberangkan semua keluarganya, harta bendanya, maka kita berkata ia tinggal sendiri di seberang sungai dan kemudian bergulat. Dalam Alkitab terjemahan lama dia katakan kata bergulat itu bergumul. Dia bergumul dengan ketakutan. Dia minta supaya Tuhan benar-benar, ya, memperlengkapi kehidupannya. Dan Alkitab berkata bahwa dalam pergumulannya digambarkan seperti sedang bergulat dengan seorang laki-laki yang kita sama-sama tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Nah, dalam pergumulan itu kita lihat bahwa Yakub menang menghadapi keadaan yang mencekam pada waktu itu. Dan kemenangan yang dimiliki oleh Yakub pada waktu itu, dia bukan hanya menang mengalahkan ketakutan menghadapi kakaknya Esau. Dia tidak hanya menang mengalahkan malaikat dalam pergumulannya itu, tapi kemenangannya itu membuat hati Esau berubah dari yang benci kemudian mengasihi. Sehingga dalam pasal 33 kalau kita lihat di sana bahwa ketika ketemu dengan Yakub dan Esau, ya, apa yang digambarkan oleh Yakub dalam pemikirannya tentang ketakutan nanti dibunuh sebagainya, ternyata itu tidak terjadi sama sekali. Yang terjadi adalah mereka saling, ya, berpelukan,
mereka saling menangis satu dengan yang lain. Justru Tuhan bekerja dengan luar biasa. Makanya dalam kitab Filipi dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takuti, kita bawa ke dalam doa. Kita bergumul di situ, agar supaya kita menjalani hidup bukan dikuasai dan dikendalikan oleh ketakutan, tetapi dengan kita bersekutu dengan Tuhan, maka tanpa kita sadari, ketakutan dan kekuatan kita semakin hari semakin berkurang. Semakin hari semakin berkurang, sehingga damai sejahtera Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan menguasai kehidupan kita. Sehingga ketika Yakub menang menghadapi Esau, dia bisa menguasai keadaan dengan pertolongan Tuhan. Bukan saja itu, tapi dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Sebab pada saat itulah Tuhan mengganti namanya dari Yakub menjadi Israel. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. 2 Tawarik pasal 20. Kita akan lihat 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-4. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan berkata begini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Raja Yosafat ketika menghadapi Bani Moab dan Bani Amon yang begitu besar jumlahnya, dan ketika dibanding dengan rakyat yang dia pimpin, maka secara manusia mustahil Yosafat bisa menang menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Sebab jumlah mereka sangat banyak. Sehingga itu yang ketika melihat jumlah mereka sangat banyak, maka timbullah ketakutan kepada Raja Yosafat pada waktu itu. Tetapi kita mau lihat, ketika Yosafat takut, dia bukan jauh dari Tuhan. Dia bukan lari dari Tuhan, minta pertolongan, minta perlindungan kepada manusia. Tetapi justru ketakutan yang dia alami, Alkitab katakan, mendorong dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, kemudian dia serukan kepada rakyatnya supaya mereka mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Tujuannya apa? Supaya minta pertolongan Tuhan menghadapi dua bangsa yang besar yang akan memerangi mereka. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ketika mereka datang berdoa kepada Tuhan karena takut melihat dua bangsa yang besar yang akan menyerang mereka, maka Tuhan memperlengkapi mereka, dan kemudian Tuhan menjanjikan kemenangan kepada Yosafat dan kepada bangsa yang dia pimpin. Sehingga walaupun dalam jumlah yang tidak seimbang, tetapi kita melihat kalau kita baca selanjutnya, maka kemudian Yosafat mengatur strateginya. Biasanya kalau orang berperang itu yang di depan itu adalah pasukan yang lengkap dengan senjata. Tapi kemudian Yosafat taruh di barisan depan para imam dan para pemuji dan penyembah, musik dan semuanya, dan kemudian prajuritnya ada di belakang orang yang sedang menyanyi. Ini strategi yang konyol kalau orang dunia katakan. Kenapa? Kok mau berperang? Kenapa alat musik yang di depan? Kenapa orang yang nyanyi di depan? Tapi itulah yang mereka dapat ketika mereka datang kepada Tuhan,
berdoa kepada Tuhan, berpuasa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan petunjuk bagaimana caranya mereka menghadapi kedua bangsa yang besar. Ketika mereka maju memuji Tuhan, di sementara mereka memuji Tuhan, di sementara mereka mengagungkan Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan turun dan kemudian Tuhan menyatakan kemuliaannya, sehingga tanpa berperang berhadapan muka dengan muka, Raja Yosafat mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tanpa bersentuhan fisik, kalau kita baca selanjutnya, mereka mendapatkan kemenangan. Dari mana mereka bisa dapat kemenangan? Berawal dari ketakutan yang menguasai mereka, yang melanda mereka, sehingga mendorong mereka untuk datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, dan Tuhan perlengkapi mereka dengan sukacita, sehingga mereka maju berperang bukan dalam keadaan takut, tapi dalam keadaan memuji, menyembah Tuhan. Dalam keadaan yang sukacita yang luar biasa, mereka maju berperang, dan kita melihat pada akhirnya Yosafat menang secara mutlak pada waktu itu tanpa berperang, sebab ternyata Tuhan turun tangan, berperang, menyelesaikan, memberikan jalan keluar, dan kemudian memberikan jarahan yang begitu banyak kepada Raja Yosafat dan bangsa yang dia pimpin, sehingga kemenangan ini menjadi kemenangan yang sangat luar biasa. Yosafat bisa menang ketika dia memanfaatkan rasa takutnya, bukan lari kepada manusia, bukan jauh dari Tuhan, tetapi justru mendorong dia untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita belajar bahwa ternyata kekhawatiran yang kita alami seringkali dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan izinkan virus corona sementara merajalela. Tujuan Tuhan supaya membuat anak-anak Tuhan lebih dekat lagi kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa itu kepada kita anak-anak Tuhan. Sebab kita percaya bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi semua dalam kontrolnya Tuhan. Saya katakan pada hari Kamis kemarin dalam ibadah online bahwa hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa melangkahi ketentuan yang Tuhan telah atur, tapi kita hanya bisa datang, minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, agar supaya kita mampu melewati pergumulan-pergumulan yang berat ini. Kekhawatiran demi kekhawatiran yang kita alami bisa jadi ketika berdoa, jawabannya adalah bukan masalahnya yang selesai, bukan pergumulannya yang hilang, bisa jadi tekanan persoalan semakin bertambah. Kita minta Tuhan lepaskan, kita minta Tuhan bebaskan, tapi kok masalahnya justru semakin bertambah. Tetapi bertambahnya masalah demi masalah yang kita hadapi akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, membuat kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Tuhan. Dan ketika kita sibuk mencari Tuhan, sibuk berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka sekali lagi tanpa kita sadari, masalah, tekanan yang berat yang awalnya kita berpikir kita tidak sanggup menghadapinya, ternyata kita bisa melewatinya dengan begitu baik. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berkata bahwa puji Tuhan, kok saya bisa melewati masa-masa yang sulit ini secara manusia nggak bisa. Tapi karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita bisa mengalami kemenangan, bisa mengalami terobosan bersama-sama dengan Tuhan. Kembali kepada ayat pokok kita pada saat pagi hari ini, di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Terkadang kita hanya fokus kepada kata damai. Jadi kita berdoa, Tuhan, ya penuhi dengan damai dan sebagainya, damai. Jadi kita berusaha, ya. Tetapi saudara Tuhan, kedamaian itu tidak hanya kita peroleh dengan mudahnya. Ya. Kita lihat bagaimana usaha dari Yakub. Dia melewati pergumulan yang besar, ya, melewati pergulakan yang luar biasa, baru dia temukan damai bersama dengan kakaknya Esau yang sudah puluhan tahun terpisah. Yang awalnya berpikir bahwa dia akan disakiti dan sebagainya, tapi Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Kenapa? Ternyata damai itu kita akan peroleh melalui proses. Ya, ternyata nggak mudah. Dan Ibrani katakan bahwa berusahalah, kejarlah damai itu. Jadi untuk memperoleh damai sejahtera itu, kita harus punya usaha yang sungguh-sungguh. Dan damai yang sejati itu hanya kita bisa dapat di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dalam doa, dalam pergumulan. Sehingga damai dan sukacita kita peroleh dalam pergumulan membuat kita tenang sekalipun sedang menghadapi masalah, membuat kita tenang sekalipun banyak persoalan yang kita hadapi. Seperti dia katakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kita akan peroleh semuanya itu kalau kita tetap di dalam Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan berdoa buat firman Tuhan siang hari ini. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bangkit berdiri semua. Berdoa berkebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Firman-Mu luar biasa.
menakutkan. Tetapi kami mau datang bawa keadaan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau tetap bersekutu, kami mau tetap mencari Engkau, kami mau tetap memuji memuliakan namamu ya Tuhan. Sebab Engkau luar biasa, Engkau sangat baik, Engkau sanggup memberi kemenangan buat kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu, bahwa kami akan melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan kerjakan buat kami semua. Kami percaya kekuatan yang baru sudah menyertai buat kami di tempat ini, buat seluruh sidang jemaat di rumah masing-masing. Kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan bawakan korban persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengulurkannya, balas berlipat kali manusia yang janji kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita akan membawakan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian. Jangan kamu khawatir. Jadwal ibadah online kita, baik untuk sekolah minggu nanti sore, Rabu ceria, dan ibadah keluarga, dan doa puasa di hari Jumat di rumah kita masing-masing. Kita ambil jam-jam doa kita, doa rantai bagi seluruh jemaat GPD Kasih Karunia. Terima kasih buat keikutan sertaan saudara dalam beribadah bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya ingin percaya apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih setia. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan. Katakan refnya saja, katakan terima kasih Tuhan. Ibadah pada saat pagi menjelang siang ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan,
Engkau teguhkan terus iman percaya kami, bangkitkan terus kerinduan kami untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, sehingga kami akan melihat kemenangan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kami. Walaupun bangsa kami sedang menghadapi virus corona ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami lebih besar, lebih dahsyat daripada segala sesuatu yang akan memelihara, melindungi kami semua ya Tuhan dimanapun kami berada. So, kami berdoa berkati sidang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online pada saat siang hari ini di rumah mereka masing-masing mempunyai tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati kami semua dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, perintahkanlah berkat-berkat-Mu dari timur, barat, utara, dan selatan. Datangkanlah di atas kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga berkat itu menjadi milik kami umat-umat Tuhan. Seperti kami bersatu berdoa ya Tuhan, segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa iblis, niat orang jahat, sakit-sakit penyakit, virus corona yang berusaha mengganggu kami umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancur demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, biar kami dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan semua. Kita mau terima berkat yang dari Tuhan, karena kami percaya bahwa berkat Tuhan itu akan membuat kita sanggup melewati segala sesuatu dan menikmati anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, perintahkanlah berkat-berkat-Mu ya Tuhan dari timur, barat, utara, selatan. Datangkanlah kepada kami umat-umat-Mu, sehingga berkat itu menjadi milik kami umat-umat Tuhan. Semoga kami berkata, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan kekuatan-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, dan diberkatilah keluar masuk-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu terimalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa serta menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat siang. Selamat hari Minggu.